Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Agustina, PGMI 3 dari IPN Tegal. Kali ini saya akan menjelaskan persamaan kuadrat. Langsung saja. Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat atau PK adalah sebagai berikut. Persamaan kuadrat 2x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan x merupakan variabel, a, b merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Nilai A tidak sama dengan 0. Bentuk grafik persamaan kuadrat jika digambarkan dalam bentuk koordinat Kartesian atau XY, maka akan membentuk grafik parabolik. Oleh karena itu, persamaan kuadrat juga sering disebut sebagai persamaan parabola. Berikut contoh bentuk persamaan tersebut dalam bentuk grafik parabolik. Silahkan bisa dilihat sendiri gambarnya. Yang selanjutnya yaitu pada persamaan kuadrat umum, nilai A, B, dan C sangat mempengaruhi pola parabolik yang dihasilkan. Nilai A menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Jika nilai dari A lebih dari 0, maka parabola akan terbentuk ke atas atau cekung. Sebaliknya, jika nilai A kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah atau cembung. Perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu nilai konstanta. C pada grafik persamaan menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu Y. Berikut grafik parabolik dengan perubahan nilai konstanta C. Selanjutnya yaitu nilai konstanta C pada grafik persamaan menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu Y. Berikut grafik parabolik dengan sumbu nilai konstanta C. Selanjutnya akar-akar persamaan kuadrat. Penyelesaian dari persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Macam-macam akar persamaan kuadrat dapat diketahui dengan mudah menggunakan rumus umum D sama dengan B2 dikurangi 4 AC dari persamaan umum kuadratnya 2x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Berikut macam-macam akar persamaan kuadrat. 1. Akar real D lebih dari 0. Jika nilai D lebih dari 0 dari suatu persamaan kuadrat, maka akan menghasilkan akar-akar persamaan yang real namun memiliki akar-akar yang berlainan. Dengan kata lain, X1 tidak sama dengan X2. Contoh persamaan akar real. Tentukan jenis akar persamaan dari persamaan X2 plus 4X plus 2 sama dengan 0. Penyelesaian A1, B4, dan C2. D sama dengan B2 dikurangi 4AC. D sama dengan 4 kali 2 dikurangi 4 kali 1 kali 2. D sama dengan 16 dikurangi 8. D sama dengan 8. Jadi karena nilai D lebih dari 0, maka akarnya adalah jenis akar real.
Selanjutnya macam-macam akar persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu akar real sama x1 sama dengan x2 atau d sama dengan 0 merupakan jenis akar persamaan kuadratnya yang menghasilkan akar-akar bernilai sama. Contoh akar real d sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat dari 2 kali 2 ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu A itu 2, B itu 4, dan C itu 2. D sama dengan B kali 2 dikurangi 4AC. D sama dengan B kali 2 karena B nya 4, jadi 4 kali 2 dikurangi 4 dikali 2 dikali 2. D sama dengan 16 dikurangi 16. D sama dengan 0. Jadi karena nilai D sama dengan 0 maka terbukti akar real dan kembar. Yang ketiga, akar imajiner atau tidak real. D kurang dari 0. Jika nilai D kurang dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan terbentuk imajiner atau tidak real. Contoh, tentukan jenis akar dari persamaan x2 plus 2x plus 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya A nya itu 1, B nya itu 2, dan C nya itu 4. D sama dengan B2 dikurangi 4AC. D sama dengan 2 kali 2 karena B nya 2 itu 2, jadi B nya karena B nya itu 2, jadi 2 kali 2 dikurangi 4 kali 1 kali 4. D sama dengan 4 dikurangi 16. D sama dengan min 12. Jadi karena nilai D kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real. Selanjutnya yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari hasil akar-akar persamaan kuadrat, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu faktorisasi, kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Berikut penjelasan mengenai beberapa metode untuk mencari akar-akar persamaan. Yang pertama yaitu faktorisasi adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Terdapat 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda, yaitu yang pertama x pangkat 2 atau x kuadrat ditambah 2xy plus y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasi akar-akarnya x plus y kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat dikurangi 2x plus y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasi akar-akarnya x min 2 x min y kuadrat dikurangi sama dengan 0. Yang ketiga, x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasi akar-akarnya x plus y dikalikan x min y sama dengan 0. Berikut contoh soal mengenai penggunaan metode faktorisasi pada persamaan kuadrat. Selesaikan persamaan kuadrat 2x 2 kali 2 ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0 menggunakan metode faktorisasi. Penyelesaiannya yaitu lima x2 .
5x2 ditambah 13 x sama dengan 6 sama dengan 0. 5x2 plus 10x plus 3x plus 6 sama dengan 0. 5x dalam kurung 5 plus 2 ditambah 3 dikalikan x plus 2 sama dengan 0. 5x plus 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. 5x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2. Jadi hasil dari penyelesaiannya adalah x sama dengan min 3 atau 5 atau x min 2. Yang kedua, kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Hasil dari persamaan kuadrat merupakan umumnya menggunakan rumus berikut. X plus P dikali 2 sama dengan X kuadrat plus 2xP plus P kuadrat. Penyelesaian umum dari persamaan kuadrat sempurna ialah berikut. X plus 2 dikali 2 sama dengan X 2 plus 2x 2px plus p2 dengan pemisahan x plus p kali 2 sama dengan q, maka x plus p kali 2 sama dengan q plus p sama dengan kurang lebih q, x sama dengan min p kurang lebih x. Berikut contoh soal mengenai menggunakan metode persamaan sempurna. Contoh, selesaikan persamaan x2 plus 6x plus 5 sama dengan 0 menggunakan metode persamaan kuadrat sempurna. Penyelesaiannya yaitu x2 plus 6x plus 5 sama dengan 0. X kali 2 plus 6x sama dengan min 5. Langkah selanjutnya yaitu tambahan satu angka di ruas kanan dan kiri hingga dapat berubah ke bentuk kuadrat sempurna. X2 plus 6x plus 9 sama dengan min 5 plus 9. X2 plus 6x plus 9 sama dengan 4. X plus 3 dikali 2 sama dengan 4. X plus 3 sama dengan akar dari 4. X sama dengan 3 kurang lebih 2. Jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan min 1 atau X min 5. Rumus kuadrat ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Berikut rumus formula ABC pada persamaan kuadrat. AX2 plus ABX plus C sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat. Berikut contoh penyelesaian soal persamaan kuadrat menggunakan formula ABC. Selesaikan persamaan 2x plus 4x plus min 12 sama dengan 0 menggunakan metode formula ABC. Penyelesaiannya yaitu x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, B sama dengan 4, C min 12. X sama dengan min B kurang lebih akar dari B kuadrat min 4C per 2A. X sama dengan min 4 kurang lebih akar dari 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 12 per 2 kali 1. Min 4 kurang lebih akar 16 plus 48 per 2. X sama dengan min 4 kurang lebih 8 per 2. X1 sama dengan min 4 plus 8 per 2 sama dengan 2.
Menyusun persamaan kuadrat baru. Jika sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengetahui akar-akar dari persamaan tersebut, maka sekarang kita akan belajar menyusun persamaan kuadratnya dari akar-akar yang telah diketahui sebelumnya. 1. Menyusun persamaan jika telah ketahui akar-akarnya. Jika sebuah persamaan memiliki akar X1 dan X2, maka persamaan dari akar tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk X dikurangi X1 kali X min X2 X kuadrat sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya di antara min 2 dan 3. Penyelesaiannya yaitu X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 3. X dikurangi dikali min 2 dikurangi 2, X dikurangi min 2 dikalikan X min 3 sama dengan 0. X plus 2 dikali X plus 3, X kuadrat min 3X plus 2X sama dengan min 6 sama dengan 0. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi hasil persamaan dari akar-akar tersebut adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika jumlah serta hasil kali akar diketahui. Akar-akar persamaan kuadrat dengan jumlah dan kali X1 dan X2 telah diketahui, maka persamaan kuadratnya dapat diubah dalam bentuk sebagai berikut. X2 min X1 plus X2 dikali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan setengah. Penyelesaiannya X1 3 dan X2 min setengah. X1 plus X2 dikurangi 3 min setengah sama dengan 6/2, min setengah sama dengan 5/2, X kali X2 sama dengan 3 dikali setengah sama dengan min 3/2, sehingga persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangi X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min 5/2 X min 3/2 sama dengan 0, masing-masing ruas dikali 2 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah dari akar 3. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.